Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Coba kira dapat coba. Ya! Pemain warisan kami pandai gol. Pak, Bang. Oh, Abang. Pemain warisan kami bisa gol, Bang. Bukan 6-0 ya, maaf ya. Sindiran pedas supporter Malaysia. Indonesia kalah 6-0, Malaysia menang 4-0. Baru-baru ini, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Bukan karena pertandingan sengit di lapangan, tapi karena adu sindiran panas antar supporter di dunia maya. Supporter Malaysia kembali menyerang Indonesia usai dua hasil kontras di ajang kualifikasi. Malaysia sukses membantai Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia, sementara timnas Indonesia justru tumbang 6-0 dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa kata "wanisan" tiba-tiba viral? Mari kita bahas sampai tuntas. Malaysia tampil meyakinkan, menang besar 4-0 lawan Vietnam. Indonesia babak belur di tangan Jepang, kalah telak 6-0. Media sosial pun langsung ramai. Supporter Malaysia merayakan kemenangan dengan semangat, sambil menyelipkan sindiran pedas kepada rival klasik mereka, Indonesia. Salah satu komentar yang viral, "Ini dong yang namanya pemain wanisan, bisa cetak gol. Bukan yang itu, malah kebobolan 6 gol." Kata "wanisan" atau naturalisasi jadi titik panas baru. Komentar ini jadi ramai dibahas di Twitter, TikTok, hingga YouTube Shorts. Istilah "wanisan" merupakan pelafalan khas supporter Malaysia untuk naturalisasi. Malaysia dan Indonesia sama-sama menggunakan pemain keturunan dan naturalisasi. Namun, hasil Malaysia yang lebih baik membuat supporter mereka merasa superior. Di sisi lain, Indonesia sempat membanggakan diri dengan pemain seperti Ole, Tom Haye, dan J.I. Jazz, tapi hasil melawan Jepang seolah-olah membungkam ekspektasi. Supporter Malaysia pun tidak menyia-nyiakan momen ini untuk menyindir. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang, ampun bang, ampun bang. Arifan di sebelah kanannya. Coba kira dapat coba. Ya! Coba kira untuk Malaysia. Pemain warisan kami pandai gol. Arifan untuk Holgado. Rodrigo Holgado. Dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Pak, Bang. Oh, Abang. Pemain warisan kami bisa gol, Bang. Bukan 6-0 ya, maaf ya. Sebelah kanan. Arifan di antara. Untuk Domino. 3-0. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang, ampun bang, ampun bang. Jepang adalah tim kelas dunia, langganan Piala Dunia, ranking FIFA jauh di atas Indonesia. Indonesia datang dengan semangat tinggi, tapi realitanya di lapangan sangat berbeda. Lini pertahanan Indonesia kacau, penyerang seperti Ayase Ueda dan Takefusa Kubo terlalu cepat dan tekniknya satu level di atas. Tidak ada celah bagi Garuda untuk menyerang. Statistik tembakan dan penguasaan bola jauh tertinggal. Ini bukan semata-mata soal naturalisasi, tapi juga soal mental, pengalaman, dan kedalaman taktik. Malaysia bermain sangat efektif melawan Vietnam. Gol cepat di menit awal langsung membuat kepercayaan diri naik, permainan kolektif, pressing ketat, dan keberanian mencoba tembakan dari luar kotak jadi kunci. Kemenangan ini jadi semangat baru supporter Malaysia yang sebelumnya sempat pesimistis dengan performa tim. Dan kemenangan ini digunakan sebagai bahan bakar untuk menyindir Indonesia. Di Asia Tenggara, rivalitas antar supporter sangat panas, Indonesia vs Malaysia, Indonesia vs Thailand, bahkan Indonesia vs Vietnam. Sindiran seperti ini kadang dianggap hiburan, kadang dianggap memicu permusuhan. Netizen Indonesia tidak tinggal diam, banyak yang membalas dengan sejarah pertemuan dan ranking FIFA, beberapa juga menyindir balik, menang lawan Vietnam bukan jaminan bisa menang lawan Jepang. Tapi tetap saja, komentar, "wanisan bisa cetak gol," terlanjur viral. Kekalahan dari Jepang harus jadi pelajaran penting bagi timnas. Skuad naturalisasi bukan masalah, tapi bagaimana mengoptimalkannya. Malaysia juga harus menjaga konsistensi jika ingin benar-benar membuktikan mereka lebih baik. Rivalitas sehat boleh, tapi harus tetap sportif. Dan untuk supporter, sindiran boleh, asal jangan kelewatan. Apakah Indonesia bisa bangkit dan membungkam semua sindiran?
Kita tunggu saja di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Namun, polemik tak berhenti di situ. Seiring viralnya istilah wanisan, diskusi mulai meluas ke topik-topik lain, dari kebijakan PSSI, kualitas pelatih, hingga proyek jangka panjang tim nasional. Banyak supporter yang mulai mempertanyakan, apakah naturalisasi selama ini benar-benar efektif. Di sisi Indonesia, komentar yang masuk ke akun resmi PSSI dan pemain-pemain timnas membanjiri kolom komentar. Beberapa mendukung, menyemangati, dan memahami bahwa kalah dari Jepang memang wajar. Tapi tidak sedikit pula yang kecewa, bahkan menghujat. Bukan masalah kalah, tapi cara kalahnya. Tidak ada perlawanan, tulis seorang netizen di TikTok. Kalau begini terus, naturalisasi jadi percuma, timpal lainnya. Namun, banyak pula yang membela. Jepang itu kelas dunia, main di Piala Dunia, lawan Jerman dan Spanyol. Kita belum sampai ke sana. Sementara itu, Malaysia mendapatkan pujian besar, terutama dari mantan pemain dan pelatih senior. Pemain seperti Darren Lock, Arif Aiman, dan Paulo Josue tampil percaya diri dan disiplin. Gol-gol mereka bukan hanya soal keberuntungan, tapi juga eksekusi taktik yang tepat. Pertanyaan pun muncul, apakah Malaysia kini benar-benar lebih baik dari Indonesia? Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, sementara Malaysia masih bertumpu pada pemain liga lokal, meskipun kali ini berhasil menunjukkan taji mereka melawan Vietnam. Tak butuh waktu lama, kata wanisan berubah jadi meme. Muncul video-video parodi, kompilasi pemain naturalisasi Indonesia vs Malaysia, dan bahkan konten-konten lucu yang menyandingkan pemain naturalisasi Indonesia dengan suara ayam, kucing, bahkan motor mogok. Di sisi lain, ada pula konten edukatif. Beberapa kreator mencoba menjelaskan proses naturalisasi, perbedaan antara pemain keturunan dan pemain asing murni, serta sejarah panjang proyek naturalisasi di Asia Tenggara. Ini jadi perhatian serius, karena sepak bola seharusnya menyatukan, bukan memecah. Beberapa pemain Indonesia mulai bersuara. Melalui Instagram Story, ada yang menuliskan pesan singkat seperti, "Terima kasih atas semua kritik. Kami akan belajar dan bangkit." Ada juga yang lebih tegas. "Bukan hasil yang kami harapkan. Tapi kami masih punya jalan panjang. Doakan kami." Sementara itu, pemain Malaysia ramai-ramai merayakan kemenangan. Postingan mereka dipenuhi emoji bendera, api, dan kata-kata seperti, "Semangat terbaik bro," dan tentu saja, "Wanisan Power." Menariknya, dua federasi ini punya gaya komunikasi yang berbeda. FAM cukup aktif memposting momen-momen kemenangan, statistik pemain, dan foto-foto selebrasi. PSSI cenderung lebih kalem dan formal, hanya menyampaikan hasil pertandingan dan beberapa kutipan pelatih. Perbedaan inilah yang membuat supporter Malaysia merasa lebih bangga dan percaya diri menyindir. Bagi mereka, keunggulan dalam hasil dan komunikasi digital jadi alasan merasa lebih baik.